Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen untuk buat pembacaan tentang kejutan di akhir tahun ini untuk kamu semua, ya. Dan ini untuk zodiak Capricorn. Kayak Capricorn pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, ya udah jangan dipaksakan, ya. Berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, ya silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, strategi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat energi oracle-nya. Ya, di sini kita bakal lihat kejutan per semuanya. Ya, walaupun kebanyakan aku selalu buka yang percintaan, but ya, karena energi percintaan yang paling besar aku rasakan setiap bulannya. Ya, jadi kita lihat energi yang bermain. Capricorn, kejutan apa nih untuk kamu? Apalagi Capricorn di Western Astrology adalah zodiak yang berulang tahun di akhir tahun dan awal tahun, ya. So, kejutannya gimana untuk kamu? Wah, sih, oke, Capricorn. Oke, kita lihat. The Empress, wow, kartu yang bagus ya. The Empress adalah pasangan dari The Emperor atau energi Aries, ya, ibaratnya seperti energi ratu gitu ya. Dan energi The Emperor adalah rajanya sih. Dan Magician, wow, Magician adalah seseorang yang mencoba atau berada di dalam background atau background ataupun yang bermain dalam energi curiosity. Ya, energi curiosity adalah energi yang ibaratnya orang yang belajar atau seseorang yang menyukai untuk melihat sesuatu dari sisi yang lainnya. Ya, magician yang kulihat di sini justru malah seseorang yang pembelajar, ya, yang ingin tahu, ya, tentang dunia ini, tentang hidup ini, dan ingin belajar apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kayak dia pengen tahu hidup ini berjalannya gimana, itulah maksudnya. See, the star energi, wow, tiga-tiganya major arcana, wow, Capricorn, ya. Oke, dan ada the devil, wow, 4 major arcana, wow, tahun depan ataupun dari akhir tahun ini sih, wow. Capricorn, semuanya bakal berubah drastis dari apa yang pernah kamu pikirkan dan rasakan. Maksudnya gini, kamu bakal kamu bisa sangat-sangat bukan bingung untuk milih, ya. Mungkin juga kamu bisa bingung untuk milih, tapi di sini yang kamu bingung adalah kenapa semuanya terjadi satu waktu gitu. Maksudnya kamu mungkin beberapa waktu ini bersama pasangan, atau kamu pisah sama pasangan karena ada masalah dan problem, ya, keuangan, karir juga ibaratnya nggak begitu baik, ya. Mungkin malah kamu rugi besar, misalnya rugi banyak gitu. Tapi di sini ada energi yang ngasih lihat justru saat kamu melepaskan, kamu udah capek, kamu lelah, ya, keuangan kamu membaik, karir kamu membaik, dan bahkan hubungan kamu tanpa kamu usaha pun membaik. Misalnya kamu masih bersama pasangan, dan misalnya kamu single pun, kamu bakal kaget. Nah, banyak banget hati yang membuka diri mereka dan mencoba untuk membuka hati kamu. Sih, Jacob Queen, ya. Energi dimana akhirnya banyak orang memperhatikan kamu. Berapa tahun ini kamu melihat, terutama 2-3 tahun ke belakang, kamu lihat orang itu kayak maju mundur sama kamu, atau pasangan kamu kayak terlihat saat ini sayang, nanti terlihat nggak sayang, pokoknya maju mundur lah gitu ya. Dan sekarang mengarah ke akhir tahun, kamu ngerasa justru mereka
malah menjadi misalnya makin sayang, makin cinta, bahkan mereka ingin memperjuangkan kamu ya jauh lebih daripada mereka pernah memperjuangkan kamu atau yang pernah dilakukan mantan kamu. Bisa jadi di sini ya, karena aku melihat energi the devil, ada energi pasangan, mantan kamu yang aku lihat. The Star, Magician, dan The Empress adalah energi seseorang yang berbeda, kayak 2 atau 3 orang yang berbeda. Seseorang yang ternama, bisa jadi seseorang yang misterius juga, ataupun seperti yang bukan ada di background kamu gitu sih. Seseorang yang mungkin ternama, bisa jadi seorang yang datang ke kamu itu seperti satu out of nowhere, atau dia benar-benar sosok yang gak pernah kamu sangka-sangka. Sosok dia adalah sosok idaman banyak orang, misal dia laki-laki yang bisa dibilang cukup tampan dan mapan misalnya gitu ya, ataupun perempuan juga yang dewasa, cantik, yang mapan juga, yang banyak laki-laki mau. Tiba-tiba malah mereka cinta sayangnya ke kamu sih. Jadi kamu kayak gitu, kamu Capricorn sampai ngerasa masa sih gitu, kok bisa ada seseorang. Dulu aja aku sama yang ibaratnya yang biasa-biasa aja, nggak terlalu tampan atau gimana, mereka ninggalin aku, nyakitin aku. Kenapa orangnya sungguh besar banget dampaknya, sungguh besar pengaruhnya dengan orang banyak, misalnya tampan, cantik, mapan, malah pengen sama aku, pengen setia sama aku, pengen berkomitmen sama aku sih. Itu yang membuat kamu bingung sini, kamu nggak yakin mungkin kayak gitu karena kamu pikir yang buruk aja perilakunya, misalnya nggak memperlihatkan mereka setia, apalagi yang misalnya tampan ataupun cantik gitu. Jadi justru enggak, malah aku melihat memang Capricorn, jodoh kamu adalah seseorang yang memang bisa dibilang cantik, tampan, energinya sangat keibuan, kebapaan. Jadi energinya tuh maksudnya membuat orang nyaman sekitarnya. Mungkin juga di mata kamu, mungkin dia, atau di mata orang lain mungkin nggak terlalu tampan atau gimana, tapi wajah mereka menenangkan orang banyak, menyenangkan banyak orang. Perilakunya juga orang-orang jadi kayak betah dekat dengan mereka gitu ya. Banyak orang menginginkan mereka, tapi hati dia jatuh di kamu sih. Itu yang buat kamu bisa dibilang gak percaya dengan kejutan yang kamu alami. Misalnya aku bisa melihat dia akan memperjuangkan kamu, bahkan datang dan melamar kamu jika kamu yang perempuan. Misalnya dia yang laki-laki, dia cukup determin ya sih, dia akan melakukan apa yang harus dilakukan sebagai laki-laki karena dia cukup gentleman dan maskulin. Energi femininnya juga baik sih. Itu yang terjadi, aku melihat di sini, dimana seperti dia pulang tiba-tiba aja. Kamu kira dia nggak serius sama kamu, ternyata dia serius. Itu dia datang mencari kamu, datang ke rumah kamu bisa jadi, atau ke kota kamu untuk bicara berdua sama kamu, dan abetes gitu ya sih. Ship ini adalah energi perjalanan. Dia akan menempuh perjalanan untuk mendatangi kamu Capricorn, dan dia rela sih. That's the good thing ya. Dan misalnya kamu mengingat ayah kamu juga dulu memperjuangkan ibu kamu sampai perjalanan jauh untuk menemui calon mertuanya sih. Two of Pentacles, begitu juga dia akan mencoba meraih kamu. Dia melakukan hal yang bisa dibilang hampir mirip sama dengan ayah kamu, rela melakukan perjalanan jauh untuk menemui cintanya. Jarak, waktu, ras, bahkan agama atau apapun juga pemisah kalian, jarak itu nggak masalah bagi dia. Ini energi seseorang yang bisa mengikuti kamu. Maksudnya dia akan mengikuti jalan hidup kamu, jalan pandang kamu ya. Kenapa dia ingin bersama kamu, dia ingin stay sama kamu. Setelah dia melihat kamu
Gak ada lagi yang pengen dia pikirkan. Dia kayak ngerasa kamu lah orangnya, udah gak ada yang lain lagi. Bahkan di saat kamu gak yakin sama dia pun, dia tetap yakin sama kamu. Karena dia tahu begitu banyak orang di sekitar kamu, mantan kamu juga. Dia tahu cerita mantan kamu, mungkin kamu cerita. Kamu mungkin cerita kamu masih takut, kamu kayak gak percaya laki-laki, gak percaya siapapun dalam hidup kamu. Karena itu nyakitin kamu, dan dia melihat ketulusan kamu. Kalau kamu sayang sama orang, you are really mean it. Itu kamu benar-benar serius dengan apa yang kamu bilang. Ya. Jadi dia ngerasa sisi buruknya kamu yang sekarang keluar itu sebenarnya karena kamu disakitin aja, dikecewakan. Tapi kalau kamu diperlakukan dengan benar, kamu dicintai dan disayangi, kamu gak akan seperti ini. Dia memahami itu banget loh. So Capricorn. Dan ini juga yang baru banget disadari oleh mantan kamu. Karena memang energi Saturn yang bakal benar-benar meninggalkan Capricorn di bulan depan, November, ya, di energi kamu, bakal di second house-nya kamu sih. Ini akan membuat memang dia merasa keliru. Dia siapa? Dia mantan kamu, keliru menilai kamu, keliru menganggap kamu seperti ini, seperti itu. Dan saat dia melihat ternyata ketulusan kamu lah yang paling besar yang pernah mereka rasakan, mantan-mantan kamu ini, dan mereka ngerasa kamu gak akan tergantikan sampai kapanpun. Sulit, sangat sulit ya untuk tergantikan. Dan ini juga yang dirasakan oleh seseorang yang ingin melamar kamu. Dia ngerasa kamu bukan orang yang mudah untuk ditemui. Kamu orang yang bisa dibilang gak ada duanya. Sikap kamu, perangai kamu, karakteristik kamu, apa adanya kamu. Ingat, the devil juga energi Capricorn sendiri sih. Kamu benar-benar memperlihatkan energi seorang Capricorn yang benar-benar setia, berkomitmen. Dia, kalau apapun yang terjadi, memikirkan keluarga sih. Jadi mereka benar-benar merasakan panah asmara ya. Untuk bersama kamu, miliki kamu itu luar biasa bahagianya dalam hidup. Jadi di sini aku melihat seseorang yang ingin melamar kamu, dia berusaha untuk menenangkan diri dia. Di sini aku melihat ada kerinduan yang cukup besar dalam diri dia. Kerinduan ini aku melihat karena mungkin dia mengambil jarak dari kamu atau kamu yang mengambil jarak dari dia. Jarak ini aku melihat memang terjadi karena terlalu banyaknya influence planet di transit planet di bulan ini, ya, membuat dia ataupun kamu nggak bisa ngehandle perasaan dengan baik, dengan lebih tenang. So ya, kalian akan memilih banyak untuk menyendiri, but that's okay, itu pilihan kalian masing-masing. Tapi yang pastinya di sini aku bilang, saat dia keluar dari sarangnya, dia udah determine, dia yakin, dan pengaruh planet itu udah nggak lagi, terutama Saturn juga. Dia akan determine, okay, I want you, aku mau kamu, let's do this, let's begin a new life together, gitu. Ayo kita membangun hidup yang baru lagi. Kita lupakan yang lama. Jadi aku bisa bilang kalau dia datang, dia bakal bilang, jangan bicarakan hal ini lagi. Aku cuma pengen kita bahagia, kita mulai lagi yang baru, ya udah ya, gitu. Jadi kamu akan melihat betapa ego dia runtuh karena kamu, karena orang ini sangat menyayangi kamu. Wow, you won't believe that ya. Mungkin kamu nggak percaya sekarang Capricorn, tapi itu yang aku rasakan.
So aku harap banget ini resonate untuk kamu. So that's it ya, I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video ya. Jaga kesehatan, bye bye.